Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Temukan jawaban terhadap pergumulan kehidupan saudara di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam channel ini. Segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang karunia Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita, kita butuh kasih karunia Allah. Ada banyak hal yang kita tidak memahami, ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam kita menjalani kehidupan kita, saudara. Hari esok kita tidak tahu, jangankan hari esok, 1 jam, 2 jam ke depan pun kita tidak tahu. Itu artinya bahwa sebenarnya kita manusia begitu terbatas dan kita tidak bisa menentukan hari esok. Semuanya adalah kasih karunia Allah. Kita perlu kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita. Jika kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita, segala perkara bisa jadi. Allah bisa mengubah situasi hidup kita. Allah bisa mengubah keadaan keluarga kita. Allah bisa mengubah keadaan sakit kita, keadaan ekonomi kita, atau apapun yang kita alami dalam hidup kita. Melalui kasih karunia-Nya, Allah bisa mengubah segalanya. Jika Allah berkenan, jika Allah menyatakan kasih dan karunia bagi kita, segala perkara bisa jadi. Itu sebabnya saat ini saudara, biarlah dengan penuh kerinduan kita mengharapkan dan merindukan kasih karunia Allah berlimpah di dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini saudara, ayat-ayat emas tentang kasih karunia Allah. Dengan kerinduan supaya melalui video ini saudara merindukan kasih karunia Allah dalam hidup saudara, dan saudara mengalami kasih karunia Allah melimpah di dalam hidup saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara di mana saudara mengalami karunia Allah berlimpah dalam hidup saudara setelah saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan melalui ayat-ayat emas yang akan kita renungkan di dalam video ini. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini dan saudara mengalami kasih karunia Allah melimpah dalam hidup saudara. Silakan disaksikan di kolom komentar video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang karunia Allah dalam hidup kita yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, melalui ayat ini saya rindu kita belajar dari seorang tokoh, yaitu Nuh. Seorang tokoh di dalam Alkitab yang mendapatkan kasih karunia, yang mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Di mana pada waktu itu saudara, pada zaman Nuh, manusia di dunia sudah hidup dalam dosa, sudah hidup dalam kejahatan, begitu bejatnya, begitu jahatnya, sampai-sampai Allah menyesal bahwa Dia telah menciptakan manusia. Lalu kemudian akhirnya Tuhan murka dan Dia mau membinasakan semua manusia melalui air bah. Dia mau tenggelamkan semua manusia melalui air bah. Tetapi dari sekian banyak manusia yang hidup pada zaman itu saudara, satu orang dan keluarganya yang mendapat kasih karunia Tuhan, yang diluputkan oleh Tuhan, yaitu Nuh. Begitu banyak manusia yang hidup pada masa itu, mereka hidup dalam kejahatan,
dan Tuhan mau membinasakan mereka semuanya, kecuali satu orang, yaitu Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia, dan kemudian Nuh diselamatkan dan dibedakan dari orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Saudara, di tengah-tengah dunia yang jahat ini akan ada akibat, akan ada upah yang diterima oleh orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Tentu saja upah yang negatif, penghukuman, penghakiman, hukuman Allah yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Dan saya percaya, saya dan saudara merindukan supaya kita berbeda. Dan itulah yang dialami oleh Nuh. Dia dibedakan oleh Tuhan. Dia dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dia dan keluarganya tidak dihukum oleh Tuhan, melainkan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana sehingga dari sekian banyak orang Nuh yang mendapatkan kasih karunia Tuhan? Kita lihat bersama, saudara. Dikatakan bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sezamannya. Yang pertama yang menjadi alasan sehingga Nuh ini mendapatkan kasih karunia Tuhan, saudara, karena dari sekian banyak orang yang hidup dalam kejahatan pada waktu itu, semua manusia sudah hidup dalam kejahatan. Nuh hidup di tengah-tengah manusia yang jahat dan bejat. Mereka hidup dalam kejahatan. Tetapi yang luar biasa, saudara, Nuh itu dibedakan. Kenapa? Karena dia hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Artinya sekalipun dia hidup di tengah-tengah manusia yang jahat, Nuh memilih cara hidup yang berbeda. Dia pilih untuk hidup benar, dia pilih untuk tidak bercela. Dia tidak mau dipengaruhi oleh orang-orang yang hidup sezamannya, tetapi dia pilih cara hidup yang berbeda, yaitu cara hidup yang benar di mata Tuhan, sehingga dia mendapat kasih karunia. Kalau saat ini saudara rindukan kasih karunia Allah bekerja dalam hidup saudara, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun sekeliling saudara, sekalipun dunia ini sudah semakin jahat dan semakin jahat, sekalipun dosa sudah dianggap biasa, sekalipun kebejatan sudah dianggap biasa, tetapi sebagai orang-orang yang merindukan kasih karunia Allah, mari hidup dalam kebenaran, mari hidup dalam kehendak Tuhan, mari hidup kudus, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan Nuh sehingga dia mengalami kasih karunia Tuhan, dan itu juga yang akan saudara alami, yaitu kasih karunia Tuhan jika saudara hidup benar dan tidak bercela di dalam perjalanan hidup saudara. Selain itu juga dikatakan, saudara, bahwa selain Nuh hidup dalam kebenaran, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada banyak orang yang hidup baik, saudara. Mereka hidup dalam kebaikan, begitu baik malah, tetapi mereka tidak mengenal Allah dan mereka tidak dekat dengan Allah. Tapi Nuh memiliki keduanya, saudara. Dia hidup baik, dia hidup benar, dan dia juga hidup bergaul dan dekat dengan Allah. Karena segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Bahkan alam semesta ini ada dalam kuasa Tuhan. Maka kalau kita rindu kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup kita, mari hidup dekat dengan Tuhan. Mari hidup bergaul dengan Tuhan. Dengan kita hidup bergaul dengan Tuhan, dengan kita hidup dekat dengan Tuhan, dan hidup dalam kebenarannya, maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bahkan, saudara, waktu itu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal, dan semuanya persis Tuhan perintahkan, ukuran-ukurannya semuanya lengkap Tuhan perintahkan dibuat oleh Nuh. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Jadi yang ketiga juga, saudara, selain Nuh ini hidup benar, hidup jujur, tidak bercela, selain itu dia juga dekat dengan Tuhan.
dan dia juga mentaati perintah-perintah Allah, hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, sehingga akhirnya dialah yang mendapat kasih karunia. Dan bukan hanya dia, saudara, bahkan keluarga-keluarganya juga mendapat kasih karunia Tuhan, dan mereka semua diselamatkan. Jika saudara rindu kasih karunia Tuhan dalam hidupmu dan di tengah keluargamu, maka hiduplah dalam kebenaran, hiduplah bergaul dengan Tuhan, dan lakukan perintah Allah di dalam perjalanan kehidupan saudara. Itu ayat emas pertama, saudara. Ayat emas kedua tentang karunia Allah dalam hidup kita adalah Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Saudara, di dalam ayat ini kita bisa belajar bahwa kekayaan yang kita peroleh, berkat yang kita peroleh, kalau hari ini saudara diberkati, hidupmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, engkau menjadi orang yang berlimpah diberkati oleh Tuhan. Dengar saudara, itu adalah karunia Allah. Dan Allah juga bisa mengambilnya dalam hitungan detik. Dengan seketika, itu bisa lenyap semuanya jika kita tidak menyadari bahwa itu karunia Allah. Dikatakan di sini bahwa kekayaan, harta benda itu karunia Allah. Sadarilah bahwa berkat-berkat yang kita terima itu semata-mata adalah karunia Allah. Dan kalau kita dikaruniai berkat-berkat, dikaruniai kelimpahan, kekayaan, hal yang juga tidak kalah penting saudara, yang perlu kita alami adalah kita juga perlu dikaruniai untuk menikmatinya. Saya percaya tentu saja setiap kita rindu supaya kita bisa menikmati berkat-berkat yang kita terima. Kita bisa menikmati harta benda yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Dan itu yang ditegaskan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat 18 ini saudara, bahwa Allah mengaruniakan kekayaan dan Dia juga yang mengaruniakan karunia untuk menikmatinya, kuasa untuk menikmatinya. Jadi selain kita perlu berkat Tuhan, kelimpahan dari Tuhan, kita juga perlu kuasa untuk menikmati berkat Tuhan dan karunia Tuhan dalam hidup kita. Dari mana asalnya berkat-berkat? Dari Tuhan. Dari mana asalnya kuasa untuk menikmati berkat? Dari Tuhan. Itu artinya saudara, bahwa di dalam perjalanan hidup kita, kita perlu berharap dan meminta supaya Tuhan memberkati kita. Dan selain itu juga supaya Tuhan mengaruniakan kita kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang Dia karuniakan bagi kita. Ayat mas selanjutnya saudara, masih tentang karunia Allah dalam hidup kita, adalah dari Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satupun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, sebaliknya, kalau tadi pengkhotbah menegaskan bahwa kita dikaruniai kekayaan, kita juga dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Tetapi sebaliknya, ada orang yang dikaruniai kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga orang itu tidak kekurangan satupun yang baik. Orang itu berlimpah-limpah, tidak kekurangan satupun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Maka firman Allah ini berkata bahwa itu kesia-siaan dan penderitaan yang paling pahit.
Bayangkan saudara diberkati berlimpah-limpah, tetapi tidak bisa menikmati karunia-karunia berkat Tuhan yang dikaruniakan dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang seperti itu saudara, yang dikaruniai berlimpah-limpah, tapi dia tidak bisa sama sekali menikmati karunia Tuhan dan berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidupnya. Itu kesia-siaan. Bagaimana supaya kita bisa menikmati karunia Tuhan dalam hidup kita? Kita perlu kuasa dari Tuhan untuk menikmati berkat-berkatnya. Artinya kita juga perlu memohon kepadanya supaya Dia mengaruniakan kita kuasa untuk menikmati berkat-berkatnya. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang karunia Tuhan di dalam kehidupan kita adalah dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di dalam ayat ini kembali ditegaskan tentang karunia Tuhan saudara, di mana konteksnya adalah waktu itu malaikat Tuhan datang menjumpai Maria, dan malaikat Tuhan berkata, "Salam bagimu hai engkau yang dikaruniai." Dan yang dikaruniai maksudnya di sini adalah di mana Maria akan mengandung bayi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Artinya Maria akan dipakai untuk menjadi alat Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu terlahirnya Sang Juru Selamat melalui kehidupannya. Dan firman Allah menegaskan di sini bahwa Maria dikaruniai. Artinya apa saudara? Orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, melakukan kehendaknya, itu adalah karunia Allah. Jadi kalau hari ini saudara bisa dipakai oleh Tuhan, itu adalah karunia Tuhan bagi saudara. Kalau hari ini saudara bisa melayani Tuhan, dipakai Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan rencana Tuhan, itu karunia Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, kalau hari ini saudara dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia, bersyukurlah, lakukanlah yang terbaik. Karena itu karunia Tuhan bagi saudara, di mana saudara dipakai menjadi alatnya untuk melayani Dia, untuk melakukan kehendak-Nya. Bersyukurlah karunia Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, untuk saudara melayani Dia dan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, ayat emas selanjutnya tentang karunia Tuhan dalam kehidupan kita adalah dari Matius pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja." Di dalam ayat ini kembali ditegaskan tentang karunia Tuhan saudara. Dan karunia Tuhan yang ditegaskan di sini adalah karunia untuk memahami kehendak Tuhan. Karunia untuk memahami firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa tidak semua orang bisa memahami apa yang telah difirmankan. Hanya mereka yang dikaruniailah yang akan memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan bagi mereka. Artinya saudara bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kita memahami firman-Nya. Firman-Nya adalah kekayaan bagi kita. Karena melalui firman-Nya kita mengalami keselamatan. Melalui firman-Nya kita mengalami kehendak Tuhan, rencana Tuhan, karunia Tuhan, kuasa Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi tidak semua orang memahami firman Tuhan. Siapa yang akan mampu memahami firman Tuhan? Orang yang dikaruniai kuasa untuk memahaminya, hikmat untuk memahaminya. Jadi artinya saudara bahwa kalau hari ini kita rindu memahami firman Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus rindu supaya Tuhan mengaruniakan kita hikmat-Nya untuk kita memahami firman-Nya di dalam hidup kita. Karena hanya dengan karunia-Nya lah kita memahami firman-Nya. Ayat mas selanjutnya saudara tentang karunia Tuhan
dalam kehidupan kita adalah dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Satu karunia Tuhan terbesar bagi kita melebihi berkat-berkat, melebihi kesehatan, perlindungan, kuasa dan sebagainya. Karunia Tuhan terbesar bagi kita adalah di mana Dia karuniakan Roh-Nya bagi kita. Karena Roh-Nya itulah yang menyelamatkan kita. Roh-Nya itulah yang menjadikan kita percaya kepada Tuhan. Dan dengan Roh-Nya di dalam diri kita, Allah hadir di dalam hidup kita. Artinya saudara, bahwa Roh Allah adalah karunia terbesar di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara menerima karunia Allah yang besar, yaitu Roh-Nya? Kalau belum, saudara, buka hati saudara. Biarlah saat ini saudara mengundang Roh Kudus mengalir dalam hidup saudara. Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Roh Kudus memulihkan kehidupan saudara. Roh Kudus adalah karunia Allah bagi saudara untuk mengerjakan perkara besar, menghibur, menguatkan, mengajar, memulihkan, menyelamatkan. Ada begitu banyak perkara yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup umat-umatnya. Dan hari ini pun Roh Kudus yang sama bekerja dalam hidup saudara. Itu sebabnya biarlah saudara merindukan Roh Kudus-Nya saat ini. Ayat emas terakhir saudara tentang karunia Tuhan di dalam kehidupan kita adalah dari Yohanes 1 ayat 13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah orang Israel yang jadi budak di Mesir akhirnya dikeluarkan oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Dan kemudian sampai di tanah Kanaan, Tuhan mengingatkan orang Israel dengan berkata kepada mereka bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan kepada mereka keamanan dan mengaruniakan kepada mereka negeri mereka, yaitu tanah Kanaan. Artinya apa saudara? Bahwa apa yang mereka miliki pada waktu itu adalah karunia Tuhan. Dan kemudian mereka bisa menikmati dan mengalami keamanan di negeri Kanaan. Itu juga adalah karunia Tuhan. Artinya hari ini, sadarilah bahwa apapun yang kita punya hari ini adalah karunia Tuhan. Kita yang hidup di bumi ciptaannya, kita yang hari demi hari menerima anugerahnya, berkat-berkatnya, matahari, hari yang baru dan sebagainya, itu semua karunia Tuhan. Sadarilah saudara, sehingga kita akan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sadarilah karunia-Nya besar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana bahwa di dalam hidup ini kita perlu karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hidup akan semakin banyak pergumulan, semakin banyak masalah, semakin banyak tantangan. Dan atas semuanya itu, biarlah kita rindukan karunia Tuhan. Karena kalau ketika karunia-Nya dilimpahkan dalam hidup kita, kita akan melihat perkara-perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini kita lakukan firman Tuhan, khususnya di mana Nuh menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia hidup benar, dia tidak bercela, sekalipun orang sejamannya hidup dalam kejahatan. Dan Nuh ini bergaul hidup dekat dengan Tuhan, dan Nuh juga pelaku firman Tuhan persis seperti yang difirmankan Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah kita terapkan firman Tuhan sehingga kita akan mengalami
karunia Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami karunia Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara. Mari ambil sikap berdoa, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan kesungguhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan hari ini, yaitu renungan ayat-ayat mas firman Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, anak-anak-Mu diberkati oleh karunia-Mu. Limpahkan karunia-Mu di dalam hidup mereka. Curahkan karunia-Mu melimpah di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah karunia Tuhan bekerja dalam hidup keluarga mereka, di tengah usaha pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka. Apapun yang mereka alami, curahkan kuasa-Mu, limpahkan karunia-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang sakit, karunia-Mu menyembuhkan mereka. Mungkin saat ini mereka sedang kekurangan, kasih karunia-Mu mencukupkan mereka. Mungkin saat ini mereka berbeban berat, kasih karunia-Mu mengangkat segala beban mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu, dan biarlah kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk mengalami karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau terapkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah janji firman-Mu bahwa karunia-Mu dinyatakan, dicurahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu, itu digenapi di dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur saat ini buat karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami mau jalani hari-hari kami di dalam kasih karunia-Mu. Limpahkanlah kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan video renungan ini, video ayat-ayat emas ini. Berkati hidup mereka, keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya rindu kita menggunakan waktu ini bersama untuk berdoa, bersepakat bersama. Saya rindu berdoa dan menopang saudara di dalam doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Percayalah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempedulikan saudara, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan kerinduan saudara, menaikkan apa yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu. Mereka sedang menaikkan kerinduan-kerinduan hati mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menceritakan masalah mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup mengabulkan segala permohonan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang tahu segala kerinduan, Engkau yang tahu segala pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jawab anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba rindu menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin mereka sedang mengalami situasi ekonomi yang berat, situasi ekonomi yang sulit. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan saat ini, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan.
Pakai anak-anak-Mu yang lain untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, supaya ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka. Mereka yang berprofesi sebagai petani, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Tuhan yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para petani dalam mereka mencukupkan kebutuhan pangan di negeri ini. Berkati mereka, berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini di masa pandemi ini, kami berdoa buat para medis ya Tuhan. Engkau yang membela mereka, Tuhan campur tangan. Engkau yang menjagai, melindungi anak-anak-Mu ketika mereka bertugas ya Tuhan sebagai medis. Jagai, lindungi mereka dari virus, sertai mereka dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dan ajar mereka mengabdi sepenuhnya bagi jiwa-jiwa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki usaha, bisnis. Berkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga sekalipun di masa sulit ini, usaha dan bisnis mereka bisa maju dan bisa berkembang. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang ajaib ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Kami berdoa buat para pegawai PNS. Berkati mereka semuanya Tuhan, dalam apa yang mereka kerjakan. Ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik, dan biarlah Engkau yang memberkati sehingga karir mereka bisa berkembang, karir mereka bisa meningkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin situasi yang sulit saat ini mengakibatkan mereka di PHK dan mereka sedang menganggur saat ini. Tuhan, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini hamba juga teringat bagi para lansia, orang-orang tua. Tuhan, Engkau yang memberkati para lansia ya Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena usia mereka, karena mereka sudah lemah. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka. Berkati anak-anak cucu mereka untuk memelihara dan merawat mereka di masa tua mereka. Pelihara para lansia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini mari gunakan waktu ini berdoa dengan sungguh bagi segala penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu dan hamba akan berdoa. Saya akan berdoa memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bermohon ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Berdoa dengan sungguh. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu kepada bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau dijamah, dilawat, disembuhkan dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu, nama yang ajaib itu menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau disembuhkan saat ini.
Kuasa Tuhan bekerja dalam tubuhmu. Mujizat Allah bekerja dalam tubuhmu saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang sedang memikul beban masalah persoalan dalam hidup mereka, Engkau Allah yang membela, Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anakmu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan setelah saudara semua didoakan di dalam video ini, saudara rindu terus diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan di dalam channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.